bersama saya Nurma. Untuk video kali ini aku akan menjelaskan tentang bagaimana pengalamanku saat kemarin lahiran, ya kan. Alhamdulillah sekali kemarin waktu lahiran itu saya bisa lahiran dengan normal. Untuk yang lahiran anak yang pertama kemarin itu saya sesar, sehingga di sini saya melakukan atau program agar bisa lahiran secara normal atau yang biasa disebut juga dengan VBAC, ya kan, vaginal birth after sesar. Jadi setelah anak pertama sesar, terus anak kedua bisa normal. Kok bisa ya? Jadi di sini saya akan berbagi sedikit tips dan bercerita bagaimana saat aku lahiran kemarin, ya. Untuk yang proses di sini tuh kok bisa melahirkan secara normal gitu. Ya alhamdulillah bisa, dan saya di sini tuh sangat-sangat yakin. Kenapa kok saya yang di umur masih 24 tahun di sini, dan ketika sesar itu jarak antara anak pertama dan anak kedua ini sekitar 3,5 tahun, sehingga saya yakin bisa untuk sesar. Kondisi saya sendiri juga sehat, bayinya juga sehat, sehingga saya memutuskan untuk program VBAC. Untuk memutuskan program VBAC ini sendiri, prosesnya nggak langsung, karena di sini pertama saya kan nyari dokter. Nah, dokter yang biasa periksa itu tidak menyarankan untuk normal, karena di situ ada katanya si dokter itu bekas jahitannya itu tipis gitu. Tapi akhirnya saya pulang dong dari dokter yang pertama tadi, dan saya sedikit down. Bagaimana ya? Akhirnya saya cari dokter referensi lain, dan ternyata dokter yang baru ini mau mendampingi saya untuk bisa VBAC. Perlu diketahui saja ya untuk bunda, ibu-ibu semuanya, bahwa melahirkan normal setelah sesar dengan sesar lagi yang kedua itu lebih aman normal. Itu menurut kemarin artikel yang saya cari di Instagram, di YouTube itu lebih amanan normal, sehingga nggak apa-apa, justru bagus kalau kita itu bisa normal gitu. Kok bisa ya? Tipsnya apa Mbak Nurma? Gitu. Banyak sekali DM dan WA yang WhatsApp saya, bagaimana tips dan triknya itu bagaimana gitu. Oke, akhirnya saya bikin video ini, dan baru sempat hari ini sih sebenarnya. Lahiran kemarin itu tanggal 1 Juli ya. Prosesnya alhamdulillah sangat cepat sekali. Jadi ceritanya itu subuh sudah kerasa, tapi masih sekali saja. Habis itu berjalannya waktu sampai jam 2 itu kerasa lagi, tapi masih sedikit saja. Habis itu pas waktu asar jam 4 atau setengah 5 itu sudah mulai sering gitu. Akhirnya saya buat untuk jalan, saya buat untuk packing produk, karena di sini sendiri kan saya juga jualan online, sehingga masih mempersiapkan produk-produk untuk dikirim atau diambil oleh mitra-mitra saya, mitra MSI ya. Oke, selanjutnya setelah itu saya sama suami mau ke bidan desa untuk cek, sehingga tapi saya pending dulu karena memang rasanya itu belum terlalu kuat gitu kan. Kalau kata bidannya, kalau kontraksi itu rasanya mulusnya dari depan sampai ke belakang gitu kan. Nah,
di sini saya itu belum, cuma kenceng kaku gitu saja, sehingga saya biarkan dulu sampai nanti ya habis maghrib gitu. Saya sholat dulu, suami juga masih ngantar paketan ke kurir, ke kantornya kurir, jadi di pending dulu. Setelah habis maghrib, saya sama suami sama anak yang pertama pergi ke bidan desa. Nah, ketika di bidan desa itu ternyata sudah bukaan 3, nggak tahu saya, sehingga ketika itu sama bidannya harus segera berangkat ke Jombang, karena harus melahirkannya itu di rumah sakit ya, kalau VBAC itu. Jadi nggak bisa kalau di bidan desa gitu, nggak bisa. Setelah itu kita berangkat ke Jombang habis Isya ya, sekitar jam 7-an lah, jam 7. Habis itu jam 7 nyampe sana jam setengah 8. Jam setengah 8 baru nyampe, terus masuk UGD dulu. Ketika itu harus rapid test dulu. Nah, setelah rapid test itu hasilnya kan keluarnya itu setelah 2 jam baru keluar kan. Nah, setelah jam 10-an itu baru keluar hasilnya dan ternyata negatif. Akhirnya baru bisa masuk ke ruang bersalin gitu. Setelah suami urus bagaimana tentang ruangnya, kamarnya, akhirnya jam 10 baru bisa masuk ke ruang bersalin. Ketika masuk ke ruang bersalin, ternyata di situ rasanya sudah kenceng sekali, sudah seperti mau BAB gitu, nggak bisa ditahan. Akhirnya sama bidannya saya minta untuk dicek gitu. Awalnya bidannya nggak boleh karena jaraknya masih 2 jam dari yang tadi ya, dari pertama kali datang itu kan dicek itu masih bukaan 3, tetap bukaan 3. Ketika nunggu 2 jam, nunggu hasil rapid test itu sampai jam 10 baru keluar sehingga masuk tadi, bidannya bilang kalau sering-sering dicek nanti malah infeksi gitu, kata bidannya. Sehingga ya sudahlah, tapi saya merasakan rasanya ini sangat kuat sekali, sehingga saya minta ke bidannya, ayo Bu, tolong diperiksa. Ternyata akhirnya bidannya mau dan diperiksa, ternyata sudah bukaan 89 gitu. Sehingga ketika itu sudah, akhirnya bidannya sudah siap menyiapkan peralatannya itu, dan alhamdulillah jam setengah 11 sudah lahir anak saya yang kedua, jenis kelaminnya laki-laki, beratnya itu 3 kilo 1 pon, tingginya 50 cm. Itu prosesnya. Sehingga di sini saya bercerita pengalaman saya ini kok bisa cepat sekali. Teman-teman, saudara itu yang pernah lahiran itu pada bilang, kok cepet gitu ya. Alhamdulillah, ternyata hasil saya selama ketika hamil itu melakukan banyak treatment, banyak olahraga, akhirnya berbuah ketika kita proses melahirkan tersebut. Jadi prosesnya itu nggak lama. Merasakan kontraksi itu nggak lama, cuma 2 jam itu pun masih nggak langsung gitu. Pertamanya itu kenceng-kencengnya pun juga nggak lama gitu. Oke, untuk tipsnya di sini, tipsnya kok bisa ya PBAC sedangkan saya masih punya istilahnya takut sekali dengan sesar gitu. Yang pertama yang harus kita ketahui itu bahwa kalau kita udah niat untuk melakukan PBAC, ya sudah, kita niatkan itu di dalam diri kita sendiri ya. Niat bahwa kita itu bisa, kita
bayi kita bisa, pasti itu akan terjadi. Niat ya. Seperti tadi saya kan, dokter pertama bilangnya nggak bisa, karena saya niat, alhamdulillah ketemu dokter dan alhamdulillahnya bisa juga untuk normal. Terus yang kedua, tips dari saya itu jalan pagi. Jadi setiap hari sebelum lahiran atau ketika sudah di 36 minggu, bahkan ketika masih 8 bulan pun saya sudah setiap hari jalan pagi. Jalan pagi itu dengan arti jalan pagi, jalan cepat gitu. Sehingga kok bisa ya jalan itu kok bisa untuk mempercepat kelahiran. Ada yang bilang bahwa nggak ngaruh, jalan-jalan itu nggak ngaruh gitu. Tapi kan di situ saya, logika saya itu bahwa kalau kita berjalan kan itu bayi itu akan turun, akan masuk panggul, akan lahir itu kan ketika kita sesuai dengan arah gravitasi kan. Nah, pasti itu akan berpengaruh itu. Sehingga saya setiap hari itu jalan pagi gitu. Setelah jalan pagi, saya pakai jimbol ya, yang bola besar itu setiap hari saya pakai, gerakannya mutar ke samping, ke depan, ke belakang. Pokoknya nanti bisa lihat saja deh di YouTube, banyak sekali gerakan-gerakan pakai jimbol itu untuk ibu hamil. Sangat-sangat membantu sekali untuk proses untuk VBAC saya ini. Terus yang ketiga, jaga pola makan. Di sini ketika sudah 38 minggu, saya sudah nggak makan yang namanya manis-manis sama sekali. Sampai suatu ketika itu ingin sekali minum es capcin itu, terus sama roti kue ulang tahun itu, ingin sekali. Tapi harus ditahan karena memang nggak boleh makan manis-manis, nggak boleh minum manis-manis dulu gitu. Usahakan jangan makan dan minum manis-manis, biar nanti berat badan bayi itu nggak besar di dalam gitu kan. Kita ada riwayat sesar sehingga harus menjaga itu. Selanjutnya minum air putihnya yang banyak. Biar apa? Biar air di sini mestinya itu kita menggunakan air kangen water ya. Berhubung saya nggak punya di sini, di rumah punyanya itu produk MSI itu ada ya, salah satu produk itu namanya Ziran Blue. Sehingga ya itu saya pakai saja, saya teteskan di dalam air, terus saya konsumsi setiap hari. Itu untuk menjaga stamina tubuh kita, sehingga kita kuat, kita sehat, bayinya juga sehat. Itu. Selanjutnya untuk tipsnya, perbanyak ilmu. Perbanyak ilmu bagaimana ya? Ya kita cari-cari referensi, kita cari referensi sebanyak-banyaknya, kita cari testimoni sebanyak-banyaknya. Di sini saya follow salah satu Instagram bidan, namanya itu Gria Bunda Sehat. Nanti kalian bisa follow Instagram tersebut. Di situ banyak sekali info dan ilmu-ilmu yang kalian dapat, termasuk apa yang saya lakukan ini itu juga dari bidan tersebut, namanya Bidan Neni. Ada juga YouTube-nya namanya Bidan Neni. Kalian bisa subscribe di YouTube-nya dan bisa lihat-lihat tentang semua info, semua ilmu tentang apa itu berusaha atau biar bisa VBAC atau bisa melahirkan secara normal gitu. Karena di situ kita akan dibuka wawasan kita itu bahwa
proses melahirkan itu proses yang alami sekali. Banyak bahkan ibu-ibu di seluruh dunia ini juga merasakan bagaimana melahirkan. Biar kita itu di situ kan juga ada tips dan triknya bagaimana kita biar melahirkan itu minim trauma gitu, nah juga ada. Saya juga sudah merasakan sendiri bagaimana ketika habis melahirkan itu saya, oh ternyata melahirkan normal itu gini rasanya gitu, melahirkan sesar itu gini rasanya gitu. Pribadi saya lebih suka dan lebih enakan melahirkan normal, karena kalau normal habis kontraksi, habis melahirkan sudah rasa sakitnya itu hilang. Sedangkan kalau sesar itu masih terus ketika sudah selesai pun dengan hati sudah sembuh, kita capek sedikit gitu, rasanya kan sakit, sering sakit juga, kadang nyeri gitu. Nah makanya saya lebih suka yang ketika normal ini gitu. Selanjutnya tips saya itu squat. Nah di situ squat itu gimana? Squat itu kita tangannya ditaruh di dinding atau di meja. Habis itu kita jongkok, terus berdiri lagi, jongkok berdiri lagi. Itu sehari itu saya 50 kali. Sehingga habis awalnya 25 kali sampai 50 kali sehari. Itu dilakukan sejak 37 minggu. Ketika memasuki 9 bulan. Sebelumnya juga ketika 8 bulan juga sudah sekuat saya, cuma masih sedikit gitu. Jadi satu hari itu cuma berapa kali, cuma 10 kali gitu saja, karena kan masih muda gitu ya, masih belum, nanti itu untuk menguatkan panggul kita biar kuat, biar nanti itu cepet bayinya gitu, cepet masuk panggul gitu. Nanti itu saya sekuat. Nanti kalian bunda-bunda bisa melihat di YouTube ya bagaimana sekuat itu. Dan itu awal-awal masih belum terasa. Yang penting jangan langsung banyak, jadi harus bertahap ya. Misal awal itu bunda cuma 20 kali gitu, jadi 20 kali itu jangan sekaligus juga, harus dijeda. Misal habis sholat duhur itu berapa kali, 3 kali atau 5 kali gitu, sudah cukup dulu, itu saja. Yang penting harus rutin dan setiap hari itu ya. Jadi jangan langsung sekali 20 kali, yang ada kalian nanti malah nggak bisa jalan karena nanti kaget tubuh itu. Harus bertahap ya. Itu sekuat. Selanjutnya yang terakhir itu kita harus berpartner dengan suami, sehingga suami itu juga harus mempersiapkan. Di sini saya itu yang paling penting, saya setiap hari ketika hamil tua, hamil 8 bulan sampai 9 bulan tuh saya menggunakan afirmasi positif, hypnobirthing di YouTube. Nanti kalian bisa cari, banyak sekali. Jadi setiap hari saya 2 kali, pagi bangun tidur atau selonggarnya, karena kan anak pertama juga sudah 3,5 tahun, hampir 4 tahun, jadi juga repot juga kan. Jadi ya masak ya apa gitu. Sehingga kalau waktu longgar saya dengarkan itu setiap hari, sehingga afirmasi positif itu terus melekat di dalam diri saya, dan itu terjadi ketika saat saya melahirkan itu. Jadi ketika saya berangkat dari mobil, dari rumah, ketika di rumah itu sampai ke Jombang, yang saya dengarkan itu yaitu
di mobil, yaitu saya dengarkan ketika di UGD, waktu di ruang UGD sebelum masuk ke ruang bersalin ya, saya mendengarkan itu hampir 3 kali kalau nggak salah, mendengarkan afirmasi hypnobirthing itu ya. Jadi di situ nanti kita itu bisa rileks gitu ya. Kalau melahirkan sakit ya jelas sakit ya kan, ya namanya saja kita melahirkan, kita mengeluarkan mengeluarkan bayi segitu besar gitu kan. Tapi yang perlu kita ketahui, yang perlu kita sadari bahwa Allah itu sudah mendesain tubuh kita itu sesuai dengan fungsinya, sehingga saya yakin saya pasti bisa, Allah pasti membantu kita, sehingga alhamdulillah